Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Liana Sunanto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK SD, dan teman-teman 19C1 yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Martia Sitorus, Syarifah Khairunisa, dan Masruro Rahmasalis. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Prosedur Pemilihan dan Prinsip Media. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri, Masruro Rahmasalis. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan proses pembelajaran. Hal ini karena dengan adanya media ternyata dapat membantu proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, maka pemilihan media terdapat juga ragam dan caranya sesuai dengan banyaknya model pengembangan pembelajaran yang ada, termasuk kriteria yang dipakai dalam pemilihan media. Menurut Azhar Arsyad, kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka, kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yang baik dan tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini karena agar media pembelajaran sesuai dengan petunjuk atau arahan dan tidak keluar atau melenceng dari tujuannya. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek intelijensi siswanya saja, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Yang kedua yaitu sesuai dengan materi pembelajaran. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana keadaan yang harus dicapai. Dengan demikian, kita dapat mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk menyampaikan bahan atau materi tersebut. Yang ketiga yaitu praktis, luwes, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi, pemanfaatan lingkungan, dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan dengan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan lama, serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Yang keempat yaitu mampu dan terampil menggunakan. Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang kelima, keadaan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didiknya, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Hal ini karena media yang tidak sesuai dengan keadaan peserta didik, maka tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Nah, menurut Wilkinson,
Media merupakan alat pengajar dan belajar. Peralatan tersebut ketika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru. Nah, jangan sampai seorang guru menentukan dan memilih media yang tidak tersedia di sekolahan. Jika guru tidak mampu membuat dan memproduksi media, maka pilihlah media alternatif yang tersedia di sekolahan tersebut untuk menjelaskan materi pembelajaran. Selain itu, Mustaji tahun 2013 juga mengemukakan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai? Dan apakah tujuan ini termasuk ranah kognitif, afektif, psikomotorik, atau kombinasinya? Yang kedua yaitu sasaran didik. Siapakah sasaran yang memerlukan media? Lalu bagaimana karakteristik, jumlah, bagaimana latar belakang sosialnya? Apakah ada kelainan? Lalu bagaimana motivasi dan minat belajarnya? Yang ketiga, karakteristik media yang bersangkutan. Kita perlu mengenal karakteristik media yang akan kita pilih, bagaimana kelebihan dan kelemahannya, dan pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu waktu. Pemilihan media yang harus digunakan memerlukan pertimbangan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat atau mengadakan media yang kita pilih. Yang kelima, biaya. Kita juga perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat, membeli, atau menyewa media tersebut. Yang keenam, ketersediaan. Media yang akan digunakan, apakah dapat diperoleh di lingkungan sekolah atau pasaran? Lalu, apakah sasaran penunjang untuk menyajikan media di dalam kelas? Yang ketujuh yaitu konteks kegunaan. Kondisi dan strategi yang bagaimana media tersebut digunakan, lalu apakah untuk pembelajaran individual, kelompok kecil, atau kelompok besar. Nah, yang kedelapan yaitu mutu teknis, adalah kualitas dari media tersebut, misalnya program audio, video, grafis, media cetak, apakah memiliki visual atau suara yang jelas, menarik dan cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Martia Sitorus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang kriteria. Secara umum, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa dianalisis media apa saja yang cocok untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian yang apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatu media yang dianggap paling bagus. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis peserta didik, bahwa peserta didik belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar peserta didik. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung oleh fasilitas waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Lalu selanjutnya itu langkah-langkah dalam pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran.
Di antaranya yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, klarifikasi tujuan berdasarkan domain itu tipe belajar. Yang ketiga, memilih peristiwa-peristiwa yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima, mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Keenam, mempertimbangkan atau menilai kegunaan media yang dipakai. Yang ketujuh, menentukan media yang terpilih dan akan digunakan. Ke-8, menuliskan rasional atau penalaran memilih media tersebut. Yang ke-9, menuliskan tata cara pemakaiannya pada setiap peristiwa. Yang ke-10, menuliskan skrip pembicaraan dalam menggunakan media. Menurut para ahli, Anderson mengemukakan langkah-langkah pemilihan media pembelajaran, yaitu langkah yang pertama, penerangan atau pembelajaran. Langkah yang kedua, tentukan transmisi pesan. Yang ketiga, tentukan karakteristik pelajaran. Yang keempat, klasifikasi media. Yang kelima, analisis karakteristik masing-masing media. Yang keenam, perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut. Sedangkan menurut Ajar, ada beberapa langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan didasarkan pada faktor yang menjadi dasar pemilihan media, yaitu meliputi karakteristik peristiwa, potensi yang diharapkan, dan karakteristik materi ajar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Yang ketiga, menelaah tujuan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar siswa dapat membiasakan diri jenis media yang paling cocok untuk digunakan, yaitu audiovisual atau real project, media berbasis manusia, dengan cara guru memberikan contoh secara langsung. Yang keempat, mengkaji karakteristik bahan ajar. Menentukan pilihan media dalam pembelajaran. Tugas dan pengalaman belajar sangat menentukan jenis aktivitas siswa di sekolah dan di luar sekolah. Yang kelima, menetapkan pilihan media. Perlu dikaji ketersediaan jenis media yang dibutuhkan secara fasilitas pendukungnya. Yang keenam, mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan, atau masih ada alternatif jenis media lainnya yang lebih tepat. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu Syarifah Khairun Nisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Nah, sebagian media dapat mengolah pesan dan respon siswa, sehingga media itu sering disebut media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi yang terpenting adalah media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu, perlu dirancang dan dikembangkan lingkungan pembelajaran yang interaktif yang dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan media yang efektif, guna dapat menjamin terjadinya pembelajaran. Lalu, prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media itu digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Nah, dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru saja. Nah, adapun berikut prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran, ada 9 prinsip, yaitu yang pertama,
Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran harus menjadi bagian integral dari penyajian pelajaran. Lalu yang ketiga, penggunaan media pembelajaran itu harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. Lalu yang kelima, guru hendaknya kenal betul dengan media yang akan digunakan. Nah, penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti mereview media yang akan dipakai dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, dengan cara ini, pemanfaatan media diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan mengurangi waktu belajar. Yang keenam, media harus digunakan dengan baik agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Lalu yang ketujuh, media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Yang kedelapan, aneka ragam media, dan yang kesembilan, kepraktisan dan ketersediaan media. Nah, adapun menurut Dr. Nana Sujana, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Nah, artinya perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. Nah, yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Artinya, teknik dan metode penggunaan media dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan metode, waktu, dan sarana yang ada. Lalu yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar media digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses belajar mengajar terus-menerus memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu dengan media pengajaran. Lalu, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, lalu manfaat penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, terutama untuk tingkat sekolah dasar ini sangat penting, sebab pada masa ini siswa belum mampu berpikir abstrak. Nah, kehadiran media sangat membantu mereka dalam memahami konsep tertentu yang tidak atau kurang mampu dijelaskan dengan bahasa. Nah, ketidakmampuan guru menjelaskan suatu bahan itulah dapat diwakili oleh peranan media. Disinilah nilai praktis media terlihat bermanfaat bagi siswa dan juga guru dalam proses pembelajaran. Penggunaan media atau alat-alat modern di dalam kelas atau sekolah bukan bermaksud untuk mengganti cara mengajar yang baik, melainkan untuk melengkapi dan membantu para guru dalam menyampaikan materi atau informasi. Dengan menggunakan media diharapkan terjadi interaksi antara guru dengan siswa secara maksimal, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. Baik, untuk materi selanjutnya ialah mengenai langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Untuk menggunakan media pembelajaran, seharusnya dilakukan perencanaan yang sistematik. Perlu diingat bahwa media pembelajaran itu digunakan jika media itu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang disampaikan. Adapun langkah-langkah penting dalam penggunaan media yaitu yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Langkah awal penggunaannya adalah membuat persiapan sebaik-baiknya yang dilakukan dengan cara yang pertama itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mempelajari petunjuk penggunaan media, terutama bila dibutuhkan perangkat keras seperti berbagai jenis pesawat proyektor atau media elektronik. Nah, yang ketiga, semua peralatan yang akan digunakan perlu disiapkan sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tidak akan terganggu oleh hal-hal yang bersifat teknis. Lalu, langkah kedua yaitu pelaksanaan penggunaan media. Pada saat kegiatan belajar dengan menggunakan media berlangsung, hendaknya dijaga agar suasana tetap tenang. Keadaan tenang tidak berarti pembelajar atau siswa ini harus duduk diam dan pasif.
Yang penting perhatian siswa tetap terjaga. Jika media akan digunakan secara berkelompok, usahakan setiap kelompok secara bergiliran dipantau. Nah, dengan demikian guru dapat membantu siswa bila mendapat kesulitan. Selain itu, dapat menjaga ketertiban kelas. Nah, selama sajian media berlangsung dapat diselingi dengan pertanyaan, meminta siswa untuk melakukan sesuatu, misalnya menunjuk gambar atau mengerjakan soal atau merumuskan sesuatu. Nah, lalu langkah yang ketiga yaitu evaluasi atau tindak lanjut. Nah, pada tahap ini merupakan tahap penyajian apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman materi. Nah, untuk itu perlu disediakan tes yang harus dikerjakan oleh siswa sebagai umpan balik. Kalau ternyata tujuan belum tercapai, guru perlu mengulangi sajian program media tersebut. Lalu langkah yang keempat yaitu tindak lanjut. Nah, dari umpan balik yang diperoleh, guru dapat meminta para siswa untuk memperdalam sajian dengan berbagai cara. Misalnya diskusi tentang hasil tes, kemudian mempelajari referensi dan membuat rangkuman, melakukan suatu percobaan, observasi, atau yang lainnya. Baik, kesimpulannya adalah untuk tercapainya tujuan pembelajaran, kita tidak bisa sembarang dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Media disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu dirancang dan dikembangkan lingkungan pembelajaran yang interaktif, yang dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan media yang efektif, guna dapat menjamin terjadinya pembelajaran. Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi yang disajikan. Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar secara klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual, ataupun belajar secara mandiri. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan di kolom diskusi e-kampus.